Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fahri Abdul Jalil. Saya mahasiswa YN Syekh Nurjati Cirebon, semester 4, prodi Akuntansi Syariah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah rangkuman tentang untuk memenuhi tugas persyaratan UAS yang diampu oleh dosen. Baik, langsung saja, yaitu sebelum kita mengenal lebih lanjut kepada bab yang kita akan terangkan, alangkah baiknya kita harus memahami yang pertama yaitu tentang pengertian kinerja kerja, yaitu apa yang dimaksud dengan pengertian kinerja kerja. Ya baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kinerja kerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan atau GAP. Selanjutnya yaitu adapun tata cara ataupun prosedur analisis kinerja keuangan, yaitu dalam sebuah adapun ada yang mengatakan yaitu menurut Juningan, yaitu analisis kerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank, menyangkut review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan pada suatu periode tertentu. Dengan demikian, prosedur analisis meliputi tahapan sebagai berikut, yaitu ada tahapan yang pertama yaitu review data laporan, aktivitas penyesuaian, dan laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat dan jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku, sistem akuntansi yang diterapkan dalam memberi pengakuan terhadap pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan demikian, kegiatan mereview merupakan jalan menuju suatu hasil analisis yang memiliki tingkat pembiasaan yang relatif kecil. Yang kedua itu ada menghitung. Setelah kita mengetahui prosedur atau tata cara, yaitu yang kedua itu adalah menghitung. Jadi di sini menghitungnya itu dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis, dilakukan perhitungan-perhitungan baik metode perbandingan, persentase, per komponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada membandingkan atau mengukur. Ya, jadi yang selanjutnya itu setelah adanya perhitungan, kita setelah itu ada membandingkan dan mengukur langkah berikutnya. Kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya. Menurut Samsudin, itu adalah salah satu pakar akuntansi yang mengatakan bahwa pada pokoknya ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam membandingkan rasio finansial perusahaan, yaitu cross section approach dan time series. Pokoknya itu saya kurang ini bahasa Inggrisnya ke dipotong ya. Adalah suatu cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dengan menggunakan perbandingan cross sectional approach. Haruslah dipenuhi persyaratan: satu, perusahaan harus sejenis. Yang ke satu itu harus perusahaan sejenis. Dan yang kedua itu periode atau tahun pembandingan harus sama. Dan yang ketiga,
ukuran atau size perusahaan relatif sama besar. Ya, selanjutnya itu setelah kita membandingkan, yaitu kita menginterpretasi. Apa itu menginterpretasi? Menginterpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil pembandingan pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Baik, ya, apa itu yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan pada awalnya bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja, tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Jadi, untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut, perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Ya, perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu setelah mengetahui pengertian atau pemahaman tentang laporan keuangan, selanjutnya itu ada tujuan atau maksud dari laporan keuangan tersebut. Ya, jadi menurut salah satu pakar akuntansi, menurut Fahmi, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Sedangkan dalam standar akuntansi keuangan atau SAK dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isinya tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perusahaan, posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam keputusan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban, hutang, dan modal perusahaan atau ekuitas. Neraca akan tergambar berapa jumlah harta, kewajiban, dan modal suatu perusahaan berdasarkan definisi tersebut. Dan yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dilihat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan atau penjualan dari biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Jadi yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk atau arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, adapun arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.